البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Naqlul khilafi anhum dzalik jaiz. Syekhul Islam mengatakan menukilkan perselisihan dari Bani Israel tentang masalah itu adalah boleh. La alal i'tibar bihi walakin li bayan ikhtilafihim fi hadzal amr. Bukan untuk kita pandang perselisihan mereka, oh yang rajih adalah ucapan si Yahudi fulan atau ucapan pendeta fulan itu yang betul. Enggak. Tapi sekedar kita jelaskan bahwasanya Yahudi sendiri mereka berselisih pendapat. Apa warna anjing Ashabul Kahf itu? Mereka yang tukang cerita sendiri berselisih pendapat itu. Nggak tahu wahyu mana yang betul. Memang Bani Israel mereka adalah pendusta. Demikian pula perselisihan tentang jenis kayu yang dipakai untuk jadi tongkatnya Nabi Musa. Mereka berselisih pendapat. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Hadis sunnah Nabi mereka yang jelas, ajaran Nabi mereka yang jelas mereka ingkari. Tapi sekedar jenis tongkat, jenis kayunya mereka sibuk membahas itu. Apalagi kalau kita baca memang di di tarjumahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa tentang kisah ketika beliau di Madian itu. Jadi beliau cari tongkat di situ, ditumpukan kayu dari mentuanya itu. Nanti kemudian ada tongkat yang di situ menampakkan alamat khusus. Kemudian ini tongkat yang bagus dipilih. Jadi tidak ada di situ menunjukkan mukjizat Allah Ta'ala, tapi memang tongkat yang beliau cari memang tongkat yang bertuah. Ini bodohnya Bani Israel ketika ingin menjelaskan mukjizat. Justru tidak menunjukkan mukjizat Allah Ta'ala. Memang tongkat Nabi Musa secara asalnya memang sudah bertuah, tapi yang betul bukan tongkat biasa, sekedar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Saya jadikan dia itu sekedar untuk bersandar, untuk memukul daun-daun dan sebagainya. Lalu Allah yang menjadikan tongkat itu mampu berubah jadi ular, mampu untuk ketika dipukulkan ke batu menjadi 12 mata air. Kemudian ketika dipukulkan ke lautan yang luas terbentuk 12 jalan dan seterusnya. Ini baru betul-betul menunjukkan mukjizat Allah. Bukan sejak awal tongkatnya memang tongkat sakti sudah, bukan. Tongkatnya tongkat biasa, tapi Allah yang kemudian untuk memuliakan Nabi Musa maka dirubah jadi seperti apa yang Allah inginkan. Dan itu pun tidak setiap saat. Baik. Kemudian kita jelaskan di sini, kita baca lanjutnya di sini, waqad yakunu hunaka faedah. Waqad yakunu hunaka faedatun fi naqli ikhtilafi ahli kitab fi hadal umur. Hadhihi ya. Baik. Boleh jadi ada faedah di dalam menukilkan perselisihan ahli kitab tentang masalah-masalah tadi. Wa huwa, boleh jadi faedahnya annana idza kana hunaka ikhtilafun fa inna hadza yuqallil minas siqah mimma fi aidihim. Yaitu kalau memang ternyata mereka sendiri berselisih pendapat, ahlul kitab sendiri mereka berselisih pendapat tentang masalah itu, maka ini akan mengurangi kepercayaan kita terhadap berita-berita yang ada pada mereka. Ini faedahnya, agar orang tidak mudah percaya. Tidak selalu apa yang datang dari Bani Israel itu pasti bagus. Ada pisau tertulis Israeli, itu pasti bagus. Atau pisau terbuat dari tertulis ini adalah dari Israel, ini adalah bagus. Enggak selalu. Itu baru pisau, belum lagi perkara-perkara yang lain. Sebagaimana kritikan sebagian ulama kepada kaum muslimin, apa sih yang datang dari Amerika, kalau stempelnya stempel Amerika, cap Amerika, langsung mereka percaya. Bahkan kalaupun itu adalah tai kerbau, mereka akan percaya dan gembira itu. Yang penting ada cap Amerika. Itu naudzubillah. Harusnya kalau kita tahu mereka adalah kaum yang mereka sendiri berselisih pendapat, mereka sendiri khilaf dan seterusnya, harusnya kita tidak percaya kepada sekian banyak hasil-hasil kajian-kajian mereka. Dentis saja berselisih pendapat, dokter gigi mereka. Tapi apapun yang datang dari mereka langsung kita percayai. Demikian pula obat-obatan mereka yang lain. Dan ini tidak layak. Wa yu'lam anna indahum tasarrufan wa kadziban fima yang qulunah. Dan dengan itu diketahui bahwasanya mereka telah melakukan upaya-upaya dan kedustaan di dalam berita yang mereka nukilkan. Kalau mereka tidak melakukan usaha ini dan itu dan kedustaan, saya beritanya sama itu. Wahyunya tidak berubah. Kenapa boleh berubah? Karena mereka yang merubah-rubah wahyu. Merubah-rubah kalam dari tempatnya dan seterusnya. Amma an nadzkurahu ala sabilil ittibar. Adapun kalau kita menyebutkan ucapan-ucapan Bani Israel khilaf mereka dalam rangka untuk mengambil pelajaran, wa annaha aqawilu sahihah
maqbulah, dan bahwasanya itu adalah pendapat-pendapat yang benar dan diterima, layak diterima, fahadza la yajuz. Maka ini enggak boleh. Fima na'lamu sidqah. Fima na'lam, lafadznya gitu ya, dari perkara yang kita mengetahui kejujurannya. Wallahu alam, ini na'lamu atau fima la na'lamu sidqah. Selama kita belum mengetahui kejujurannya, maka kita tidak boleh terima, itu yang betul. Kalau kita sudah tahu ada satu pendapat yang jujur, boleh diterima. Wa kama qala Syekh rahimahullah annaha salah satu aqsam. Syekh rahimahullah telah menyebutkan kisah Israiliyat, berita Israiliyat itu ada 3 macam. Wa adzunnu marra alaina fi ma sabaq, dan saya kira ini sudah kita lewati dari pembahasan yang terdahulu, anna ma nahtaju ilaihi minan naql la budda an yakuma alaihi dalil. Bahwasanya penukilan yang memang kita perlukan pasti ada dalil yang menguatkan di situ. Yaitu apa? Perkara yang terkait dengan manfaat dan kemaslahatan agama kita, demi kesempurnaan agama kita, tidak mungkin Allah Ta'ala membiarkan itu tidak ada dalilnya. Pasti ada dalil yang menguatkan kalau itu memang demi kesempurnaan agama kita. Kalau ternyata ucapan-ucapan Bani Israel dan berita mereka itu sama sekali Allah tidak mendatangkan dalil untuk menguatkan, berarti itu bukan termasuk perkara yang penting. Berarti itu bukan termasuk perkara yang akan mempengaruhi kesempurnaan agama kita. Kalau ternyata dia sangat penting dalam kesempurnaan, ternyata tidak ada dalil, berarti apa? Agama kita nggak sempurna. Baik. Wa ma la hajata ilaihi fa innahu la yaqumu alaihi dalil. Adapun perkara yang sebenarnya agama kita tidak perlu kepada berita-berita semacam tadi, maka tidak akan ada dalil yang menguatkan dia. Yaitu apa? Tidak wajib Allah mendatangkan dalil untuk mendukung ucapan Bani Israel. Seperti masalah apa tadi? Yaitu jenis ekor anjing tersebut, atau jenis apalagi itu jenis burung yang dibunuh dan dihidupkan lagi di dalam kisahnya Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala tidak mendatangkan dalil yang betul ini jenis burung apa. Kenapa? Karena memang itu tidak berpengaruh pada kesempurnaan agama kita. Fakullu ma yahtajul ibadu ila bayanih fala budda an yaquma alaihi dalilun sahih. Setiap perkara yang para hamba itu perlu untuk dijelaskan dalam perkara tadi, maka pasti ada dalil di situ. Apa itu dalil sahih yang Allah Ta'ala pancangkan. Wala yumkin an yada'ahu Allahu azza wajal biduni dalilin tatma'innu bihin nufus. Tidak mungkin Allah membiarkan perkara yang diperlukan tadi, justru Allah membiarkan dia ada tanpa dalil yang mendatangkan ketentraman jiwa. Baik. Jadi memang Allah Ta'ala telah apa? Menyempurnakan agama ini. Kalau dia terkait dengan kesempurnaan agama ini, nih saya apa? Perkara tadi ada dalilnya. Kalau dalil tidak bicara, berarti ini tidak dibutuhkan, tidak diperlukan di dalam apa? Agama kita. Baik. Kama qala ta'ala, kata Syekhul Islam, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Mereka akan mengatakan Ashabul Kahf itu 3 orang saja, yang keempat adalah anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Mereka ada juga yang mengatakan, oh jumlah mereka 5, yang keenam adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib, yaitu sekedar apa? Menduga-duga, sekedar menyangka. Yaitu apa? Melemparkan batu dalam keadaan nggak tahu betul nggak ini. Kalau kebetulan kena, oh ya kebetulan, bukan karena keyakinan dan ilmu. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Mereka ada juga yang mengatakan, oh 7 orang, yang ke-8 adalah anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan, Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka jangan engkau berdebat tentang masalah Ashabul Kahf ini kecuali apa? Dengan perdebatan yang jelas, yaitu apa? Punya hujah. Kalau nggak ada hujah maka tidak perlu. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan jangan engkau meminta fatwa kepada satu orang pun dari Bani Israel itu tentang apa? Ashabul Kahf. Nanti apa? Khilaf. Banyak sekali apa? Perselisihan di antara mereka. Gimana mereka akan berfatwa. Baik. Faqad ishtamalat hadhil ayatul karimah ala al-adab fi hadzal maqam. Ayat yang mulia ini telah mencakupi adab, yaitu apa? Berbagai macam adab yang bagus di dalam pembahasan masalah Ashabul Kahf. Wa ta'limi ma yanbaghi fi mithli hadza. Dan ayat tadi juga apa? Mencakupi pengajaran apa yang seharusnya kita lakukan di dalam case yang semacam ini. Fa innahu ta'ala akhbara anhum bi salasati aqwal. Karena Allah Ta'ala mengabarkan tentang Ashabul Kahf dengan apa? 3 pendapat. Dha'afal qawlainil awwalain. Allah melemahkan 2 pendapat yang pertama. Wasakata anis salis.
dan Allah mendiamkan yang ketiga. Fadalla ala sihhatih, menunjukkan bahwasanya yang ketiga ini yang betul. Kenapa? Allah Ta'ala langsung apa? Ketika itu suatu kesalahan, Allah Ta'ala salahkan atau kasih isyarat bahwasanya itu salah. Yaitu apa? Masalah 3 dan masalah 5, Allah Ta'ala mengatakan rajman bil ghaib, itu semua adalah apa? Yaitu persangkaan yang tidak mereka ketahui. Adapun untuk yang ketujuh, Allah Ta'ala mengatakan Allah yang lebih tahu jumlahnya dan tidak ada yang tahu kecuali sedikit. Allah Ta'ala tidak mengingkari itu. Ini yang beliau maksudkan. Fadalla ala sihhatih, maka menunjukkan pendapat yang ketiga itu yang betul. Itlau kana batilan laraddahu kama raddahuma. Soalnya kalau pendapat yang ketiga itu salah, niscaya Allah membantahnya seperti Allah membantah yang sebelumnya. Baik. Summa arsyada ila annalittila'a ala iddatihim la ta'ila tahtah. Kemudian Allah Ta'ala membimbing bahwasanya apa? Mengetahui berapa jumlah Ashabul Kahf itu tidak ada faedahnya. La ta'ila tahtah, yaitu pembahasan itu tidak banyak faedahnya. Baik. Fayuqalu fi mithli hadza qur rabbi a'lamu bi iddatihim. Maka dalam kes-kes yang semacam ini kita jawab dengan cara apa? Katakan bahwasanya Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka. Demikian pula masalah apa? Warna kulit atau warna bulu anjing itu, atau jenis apa? Jenis tongkat Nabi Musa, atau jenis burung yang dibunuh dan kemudian dihidupkan lagi di zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya. Fa innahu ma ya'lamu bidzalika illa qalil minan nas mimman atla'ahu Allah Ta'ala alaih. Karena memang tidak ada yang mengetahui tentang masalah tadi kecuali sedikit orang saja dari orang yang Allah Ta'ala beritahu. Boleh jadi dari apa? Para nabi yang dapat wahyu dan sebagainya. Falihada qal fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka janganlah, karena itulah Allah berfirman, la tujihid nafsaka fi ma la ta'ila tahtah. Jangan engkau memaksa dirimu untuk apa? Membahas tentang sesuatu yang tidak ada faedahnya. Wala tas'alhum an dzalik, dan jangan engkau menanyakan kepada mereka tentang masalah itu. Fa innahum la ya'lamuna min dzalik illa rajman bil ghaib. Karena Bani Israel tidak tahu tentang perkara tadi kecuali sekedar menyangka saja. Sekedar apa? Melempar-lempar tanpa dia tahu kena atau tidak. Fa hadza ahsanu ma yakunu fi hikayatil khilaf. Ini adalah pengungkapan atau penceritaan perselisihan yang paling bagus, yaitu cara menceritakan perselisihan dengan cara yang paling bagus adalah ini, yaitu apa? Antas tahu ibal aqwalu, antus tahu abal aqwalu fi dzalikal maqam, yaitu apa? Ucapan-ucapan yang berselisih itu apa? Kita kumpulkan semua. Kemudian wa an yunabbaha ala sahihi minha wa yubtalal batil. Lalu yang betul diingatkan, inilah yang betul, yang salah dikatakan salah. Kita kumpulkan dulu kalam-kalamnya. Wa tudkara faidatul khilaf. Kemudian apa? Disebutkan apa faedah perselisihan ini. Kalau memang ada faedahnya disebutkan, kalau tidak ada faedahnya diingatkan. Ini sebenarnya enggak ada faedah. Tayyib. Wa samratuh. Demikian pula buahnya apa? Disebutkan li alla yatulan niza wal khilaf, agar tidak menjadi panjang perselisihan dan perbalahan tadi fi ma la faidata tahtah, di dalam perkara yang tidak ada faedahnya itu. Fayustaghallu bihi anil aham, sehingga boleh jadi orang tadi akan tersibukkan dari perkara yang lebih penting kalau tidak kita ingatkan. Kisah macam tadi itu faedahnya apa atau tidak ada faedahnya, kalau nggak diingatkan orang akan berselisih panjang terus. Tayyib. Fa amma man haka khilafan fi mas'alatin wa lam tastau'ib aqwalan nasi fiha. Adapun orang yang mengisahkan perselisihan dalam suatu masalah tetapi dia tidak mengumpulkan ucapan-ucapan orang tentang masalah tadi, fahuwa naqis, maka dia kurang. Ya memang ini adalah apa? Tugas para ulama. Suatu masalah terbagi menjadi apa? Ada 7 pendapat. Nah, kemudian dibahas satu persatu secara adil. Nah, itu baru bagus, dan itu adalah tugas besar para ulama. Itqad yakunu shawabu fil ladzi taraka, karena boleh jadi pendapat yang benar adalah pendapat yang justru tidak dia sebutkan itu. Tayyib. Au yahkil khilafa wa yutliquhu wa la yunabbih ala sahihi minal aqwal. Atau dia menyebutkan perselisihan-perselisihan lalu dia lepaskan begitu saja dan dia tidak ingatkan mana yang betul dari pendapat-pendapat tadi, fahuwa naqisun aidan, maka dia juga apa? Kurang. Fa in sahhaha ghairu sahih amidan faqad ta'ammadal kadzib.
Lalu kalau dia membenarkan apa yang tidak benar secara sengaja, berarti dia sengaja melakukan dusta. Au jahilan, atau dia membenarkan suatu yang salah karena dia tidak tahu, faqad akhta, berarti dia keliru. Jadi apa, memang ini bukan tugas yang sederhana tentang masalah tafsir, tentang masalah apa? Khilaf fiqhiyah dan sebagainya. Ini tugas orang yang memang layak untuk memikulnya dan membahasnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Adalah suci daripada Israeliat. Ada disebutkan, tapi apa, beliau sudah memperingatkan bahwasanya ini Israiliyat, ini harus hati-hati, atau ini Israiliyat dan ini ada dalilnya dari Al-Quran wa Sunnah misalkan. Beliau menyebutkan di Muqaddimah dan juga di sela-sela pembahasan di dalam surat Al-A'raf dan sebagainya itu. Beliau membahas sedikit-sedikit Al-A'raf, Al-Isra dan lain-lain. Memperingatkan. Kadang beliau nggak memperingatkan, cukup dengan apa yang di Muqaddimah tentang masalah Israiliyat. Israiliyat adalah begini-begini.